Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau share gimana sih rasanya pakai busi yang mahalan dikit. Jadi sekarang penulis pakai busi Denso Iridium. Denso Iridium itu adalah tipe Denso yang kelas tertinggi ya. Tentu kita nggak bisa samakan dengan NGK karena NGK itu lebih bervariasi. Ada laser iridium, ada double iridium, ada DX, ada platinum, ada biasa. Jadi busi biasa yang seperti ada di motor, Denso punya juga ya. Iridium NGK ada, Denso juga punya. Platinum itu kelas murahnya busi tajam, Denso nggak punya, nggak jualan di Indonesia. Terus tipe double iridium Denso nggak punya, nggak jualan. Terus tipe DX, tipe termahalnya busi NGK di Indonesia, yang Denso nggak jualan. Kalau yang lebih mahal seperti misalnya busi Breeze itu juga ada busi silver ya, ada busi apa mana yang X itu juga ada, harganya juga 200 berapa gitu ya, ada yang 300 juga. Tapi yang jelas untuk busi-busi ini ya, yang terutama penting sekali itu adalah kode businya. Jangan terus mentang-mentang wah busi iridium harus pakai yang dingin, enggak juga ya, enggak juga. Kalau beli yang kode dingin nanti malah enggak tepat, nanti malah bermasalah kalau motornya masih standar ya. Standar itu maksudnya standar AFR-nya, kompresinya ya. Jadi kalau beli busi usahakan kode businya bener dulu, dan usahakan cari keterangan resmi, jangan di lapak penjual misalnya, karena kadang lapak penjual itu saenake ya, dikei saonoe, yang kalau kemudian dipakai bakal ada masalah. Masalah yang biasa terjadi karena busi itu apa sih? Ya bisa karena tenaga berkurang ya, atau sulit nyala gitu. Yang terutama harus perlu kita perhatikan itu adalah busi yang cocok. Kita nggak ngomong baik ya, yang cocok itu dari sisi pengapian akan selalu terjadi sempurna. Jadi misalnya ya, kalau jalan gini terus lepas gas, dentuman knalpot itu masih ada terus dung ya. Jadi nggak pernah busuk. Untuk yang sudah pakai knalpot racing mungkin lebih sensitif ya. Jadi kalau knalpot busi ini nggak nyala, itu akan meledos dus gitu ya. Jadi kalau ada ciri apa jenenge, knalpot meledos itu apa jenenge, nembak ya, ada ciri nembak, itu ya perlu diperhatikan dari busi juga. Memang itu pengaruh ke AFR juga, tapi busi juga bisa mengaruhi. Jadi busi yang kurang baik itu sering bikin knalpot nembak juga. Terus ya tentu RPM tinggi, pastikan busi selalu nyala. Jadi busi itu diuji terutama di dua kondisi ya. Jadi ketika AFR sangat kering, yang sering terjadi ketika kita lepas gas ya, atau pada saat gaspol, pada saat bensin sedang diguyur banyak gitu. Jadi antara bensin terlalu banyak atau bensin terlalu sedikit, itu dua kondisi yang sering busi itu dituntut kemampuannya. Jadi untuk menguji busi itu ya, jadi
apakah mesinnya mati-matian, apakah mesinnya lancar, apakah lepas gas itu masih terasa dung-dungnya gitu ya. Nah di sisi lain, busi itu juga apa ya, ada efek di cuaca dingin atau panas. Apakah di cuaca dingin businya lancar, nggak berebet gitu ya, atau di cuaca panas sekali apakah ya lancar juga atau bermasalah. Jadi ya dua kondisi ekstrim juga, kalau terlalu dingin dan terlalu panas. Kalau ada masalah, misalnya kalau terlalu dingin ya berarti butuh busi yang kodenya lebih panas. Kalau masalahnya terjadi di suhu panas ya butuh busi yang kodenya lebih dingin. Jadi kalau menilai busi itu ya. Nah dari ini saja pun ya sudah bisa kita nilai antara busi yang bagus dan tidak. Walau kodenya sama ya, kita ngomong yang sama-sama kodenya. Karena penulis sudah pernah nyoba motor ini, NGK bawaan motor CPR 8 EA9 ya. Terus penulis ganti CPR 8 EAGP 9. Oh ya, EAGP-9. Jadi yang platinum. Sekarang pakai Denso IU24. Di Neck 2 penulis pernah coba busi Denso U22 ya, bukan iridium tapi yang biasa, U22. Terus apa jenenge, ganti ke CPR 7 ya, CPR 7 EAGP-9. Jadi ganti busi platinum dari Denso biasa ke NGK platinum di Nex 2. Di NMAX ini dari busi NGK biasa ke NGK platinum. Nah gimana rasanya? Yang beda dari antara busi biasa dan busi platinum itu adalah elektrodenya. Jadi elektrode di NGK platinum itu lebih tajam. Efek ujung tajam di platinum ini apa sih? Efek ujung tajam ini adalah membuat bunga api itu lebih mudah terjadi. Di satu sisi ya, efek negatifnya ya kalau voltase jadi direndahkan, arusnya akan juga ikut rendah. Jadi artinya bunga apinya nggak akan besar. Jadi kalau busi itu bisa nyala di voltase yang rendah, ya bunga apinya kecil ya. Tapi di sisi lainnya, karena busi nggak butuh voltase tinggi, itu mudah menyala. Kalau mudah menyala artinya jarang busung. Nah yang mungkin bisa merasakan pertama kali itu adalah dumnya itu kayak berkurang gitu ya. Tapi kalau dum berkurang, tenaga selalu ada terus. Kalau motor NMAX ini kan ya masih normal ya. Jadi kalau NMAX ini bedanya ya terutama itu ketika lepas gas. Ketika apa mana ya, kalau gaspol nggak kerasa ya, tapi ketika lepas gas ya terutama. Ketika lepas gas itu kalau pakai busi biasa kerasa ada mati-matinya, kerasa ada dus-dus gitu ya, nembak. Nggak selalu aktif nyala, kadang ada busungnya. Nah setelah pakai NGK platinum, api jadi lebih konsisten. Jadi busi itu nyala terus. Ketika dilepas gas
terasa dentuman knalpot tetap konsisten. Ya terasa lah dengung-dengungnya itu. Nah sekarang gimana rasanya? Sekarang pakai Denso kan, gimana rasanya? Ya sama saja ya, sama saja. Jadi antara platinum dan iridium itu sama-sama konsistennya, sama-sama enaknya, sama-sama pasnya gitu ya. Jadi antara yang platinum dan iridium itu bedanya itu cuma dari sisi daya tahannya, sisi keawetan. Kalau iridium itu diklaim bisa jauh lebih awet daripada kalau platinum. Ya tentu ini tergantung kondisi juga ya. Kondisi juga apakah sering ngebut, apakah gimana gitu ya. Karena ya umur busi itu dipengaruhi pemakaian juga, nggak cuma kilometer tok, tapi ya kalau gaspol ya beda lah dengan yang gas ringan kalau kilometernya sama. Oh ya, yang apa Next 2 juga lebih ekstrim lagi ya, mungkin karena sudah terlalu lama businya. Jadi busi Denso itu mungkin sekitar 15.000 kilometeran itu sudah mulai rusak ya. Jadi sudah 15.000, yang di Next 2 itu wis nggak cuma apa ya mati-matian, nggak cuma mesinnya sering mati ketika RPM rendah, tapi juga anunya apa nih idlingnya pun jadi nggak stabil. Jadi idlingnya itu jadi terlalu rendah gitu, nggak bisa tinggi. Dan ternyata setelah ganti busi langsung lancar, langsung tinggi lagi. Jadi busi itu penting ya, penting untuk bikin kondisi motor itu prima, untuk bikin kondisi motor itu sip. Nah ketika busi sudah mulai nggak enak gitu, biasanya ya cirinya selain dari ya hambatan resistansinya berkurang, juga karena biasanya jarak elektrodenya makin meningkat. Jadi ketika aus, elektrode itu akan makin pendek, yang tengahnya itu. Ini untuk semua tipe ya, baik yang tipe apa jenenge nikel, copper, ataupun yang tipe platinum atau iridium. Karena ya jelas karena dilewati bunga api ya, jadi makin berkurang ya pendek panjangnya. Tapi ada satu lagi ya yang perlu diperhatikan. Mungkin ada busi yang modelnya aneh-aneh, bunga apinya silang kayak Breeze itu ya. Ada yang elektrodenya banyak, merek Oppo, merek racing katanya gitu. Nah untuk yang seperti itu kita juga harus perhatikan posisi elektrodenya. Jadi ternyata posisi elektrode ada yang mendelep, ada yang timbul, ada yang terbenam, ada yang timbul. Kalau istilahnya adalah projected dan non projected. Ini kita harus perhatian ya, terutama untuk motor balap. Kalau sudah pakai yang tipe non projected, itu harus hati-hati kalau mau ganti ke tipe projected. Karena apa? Karena timing pengapiannya jadi berubah. Karena rambatan kecepatan apinya juga berubah, bisa akan jadi lebih cepat. Nah kalau sampai terjadi lebih cepat, yang terjadi apa? Ya bisa jebol, karena bisa terjadi pengapian terlalu dini kan. Pengapian terlalu dini ya hancur lah kalau bunga apinya terlalu cepat gitu. Tapi yang biasa terjadi sebaliknya, karena ya motor itu kan normalnya businya itu busi timbul ya, busi projected. Bawaan motor itu biasanya businya projected. Nah diganti yang terbenam, diganti yang non projected seperti yang penulis pakai sekarang, Denso Iridium ini IU24, atau ada juga yang merek Breeze X atau apalah itu akan
membuat pengapian jadi mundur. Kalau pengapian jadi mundur, ya efek negatifnya adalah tenaga berkurang, top speed juga bisa berkurang. Untuk mencapai top speed bisa jadi lebih sulit. Tapi sisi positifnya misalnya suara mesin lebih halus, karena ya pengapian nggak terlalu dekat puncak. Terus bukan suara mesin, getaran jadi berkurang, jadi minim. Terus oh ya, satu lagi, suhu mesin mestinya bisa berkurang, karena ya namanya pembakaran nggak terlalu dekat puncaknya, bisa jadi lebih dingin ya, bisa jadi lebih meredam panas, karena memang ya elektrodenya juga lebih pendek, penyebaran panas ke mesin juga lebih mudah. Tapi ya juga harus hati-hati, karena elektrode yang lebih pendek, yang lebih terbenam itu juga membuat mesin lebih dingin. Jadi ya perlu pertimbangan, apakah perlu ganti kode busi yang lebih panas, lebih warm. Ya kita ambil kesimpulannya aja lah ya. Kalau untuk yang biasa-biasa ya, kalau misalnya terasa busi itu sering gagal menyala ketika lepas gas, ketika RPM rendah juga nggak enak gitu ya. Walau itu businya sudah baru, maka yang dicoba adalah yang platinum aja dulu, NGK platinum, karena harganya juga masih termasuk terjangkau ya, harga 40 berapa gitu ya, dibanding dengan yang busi iridium. Karena busi iridium itu kalau sing murah ya, harga sudah 100 lebih. Dibanding dengan platinum, ya mending platinum, karena ya kadang busi biasa pun harganya wis 20 berapa lebih ya, ada yang sampai 30 kalau di bengkel, 30 berapa gitu. Ya mending sekalian beli online NGK platinum gitu, berapa kodenya yang pas untuk motornya. Kalau NGK ada websitenya, busingk.com, ngkbusi.com. Kalau Denso kita harus cari kodenya di website internasional, entah apakah ada ya, kita coba cari yang mesinnya mirip-mirip ya, kadang butuh hunting ya, karena memang nggak ada yang khusus untuk Indonesia ya, jadi kadang repot. Memang sih ada yang bilang wah busi itu awet ya, busi itu sip, enak dipakai terus, pokok nyala gitu ya, terutama untuk yang motor bebek ya, entah kenapa kok bisa awet sekali. Tapi untuk beberapa yang cari alternatif, pengen cari yang mungkin lebih sip, coba NGK platinum saja. Itu secara jenenge ya, kemampuan penyalaannya lebih baik daripada yang standar. Karena yang standar emang permukaannya flat kabeh ya. Untuk daya tahan ya mungkin kalau yang standar itu 15.000 km, yang platinum ini ya mestinya bisa 30.000 lah ya. Ini tentu pertimbangan panjang elektrode juga, karena bisa jadi lebih pendek juga ya. Kalau disebut awet ya, ternyata juga ada masanya. Kayak busi bris gitu kan, awetnya itu 30.000 km. Walau itu yang tipe 300 ribuan gitu ya. Kayak busi bris cuma berani nyebut 30.000 km. Baru kayak NGK Denso ngomong iridium mau 100.000 gitu, baru ngomong gitu. Komaneh ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.